Shalom, selamat sore, selamat berjumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya, berkat-Nya yang luar biasa bagi setiap kita dimanapun kita sore hari ini. Saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa seperti di dalam ratapan dikatakan kasih Tuhan selalu baru, tak habis-habisnya. Ya, kita selalu merasakan hal yang baru, amin. Kasih Tuhan itu tidak pernah habisnya, saudara. Senin baru lagi, Selasa baru lagi, saudara. Rabu, Kamis baru lagi, dan seterusnya. Tidak akan habis-habisnya, amin. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang melakukan ibadah dengan setia sore hari ini, pasti kita akan diberkati. Tadi saya katakan bahwa setiap kita yang melakukan ibadah dengan setia, saya garis bawahi dengan kalimat setia, saudara. Ketika kita melakukan ibadah dengan setia, tidak dengan asal-asalan, tidak dengan rutinitas, maka itu ada poinnya, ada spesialnya. Amin. Lebih mahal lagi, saudara. Ya, kalau kita menikmati makanan di mana-mana saja, di warung, di restoran, kalau ada tulisannya spesial, maka harganya akan mahal, saudara. Lebih nikmat, lebih lezat, saudara. Saya percaya juga kalau kita melakukan ibadah kita tidak dengan biasa, kita melakukan ibadah dengan hati nurani kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, maka kita akan menerima sesuatu yang spesial dari Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, terkait dengan firman yang akan kita dengarkan sore hari ini, saya percaya apa yang telah kita lakukan melalui doa penyembahan kita itu akan menjadi berkat yang menguatkan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari saya akan memberikan satu tema yang kecil bagi kita sore hari ini, adalah Tuhan menyediakan. Tuhan akan menyediakan, saudara. Atau dengan kata lain, bahwa engkau tetap naik, tidak akan turun. Engkau tetap naik, tidak akan turun. Luar biasa. Ya, mari kita siapkan hati kita. Saya akan baca firman Tuhan, dan biarlah firman ini tetap menjadi kekuatan dan bahkan menjadi remah di dalam kehidupan kita, yang terus menguatkan kita di hari-hari yang seperti ini, saudara. Firman Tuhan terambil di dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Mari Bapak Ibu saya bacakan bagi kita bisa mendengarkan, dan supaya firman ini menjadi berkat dalam hidup kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sekali lagi, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Luar biasa. Tadi saya katakan bahwa dengan setia. Ini ada garis bawahnya, saudara. Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan Bapak, Ibu, dan saya. Kita tidak akan turun tetapi tetap naik, saudara. Haleluya, amin. Ini satu ketentuan Tuhan. Di minggu-minggu yang kemarin saya katakan bahwa kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Kita sudah ditetapkan menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Kita sudah ditetapkan menjadi umat pemenang. Amin. Dan hari ini, saudara, Tuhan berbicara kepada kita bahwa Tuhan menyediakan. Kita tidak akan turun tetapi tetap naik bagi mereka yang setia, melakukan dengan setia. Kebenaran perintah Tuhan kita lakukan dengan setia. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa ini yang membuat saya sampai hari ini tetap stabil, tetap percaya apapun keadaannya. Maaf, saya minum, saudara.
Apapun keadaannya saat ini saudara, bahwa berkat kita, pertolongan Tuhan itu tidak akan dipengaruhi dengan virus corona ini, tidak dipengaruhi dengan situasi wabah ini saudara. Asalkan kita melakukan dengan setia apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Tadi dikatakan bahwa kita tetap naik dan tidak akan turun. Karena apa? Karena Tuhan, saudara, kita akan melihat bahwa ketentuan ini sudah dilakukan oleh Tuhan. Sebab Tuhan telah mengangkat kutuk setiap kita di kayu salib dan menggantikannya menjadi berkat. Haleluya. Ini satu berita yang menyenangkan saudara, bahwa setiap kutuk kita saudara sudah digantikan Tuhan menjadi berkat di atas kayu salib. Maka saya percaya itulah sebabnya dikatakan dimanapun anak-anak Tuhan berada, dimanapun kita menginjakkan kaki, itu pasti akan memberkati hidup kita. Karena Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib. Tidak ada kutuk, tidak ada ketakutan bagi kita di dalam dunia ini saudara. Dimanapun kita, ya, kita nikmati, kita percaya, kita berdoa, maka Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini tadi dikatakan bahwa berbicara naik tidak akan turun. Berbicara naik di sini adalah itu diartikan sebagai gunung Tuhan. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes pasal 34 ayat 26 bunyinya, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada gunung pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Sebagai orang Kristen, kita harus berada di gunung Tuhan, saudara. Amin. Saya katakan sekali lagi bahwa di dalam Yohanes pasal 34 ini dikatakan, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Luar biasa Bapak Ibu. Maaf saya agak seret saudara di kerongkongan saya, ya, sorry. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada sore hari ini sungguh Allah menyatakan kepada kita bahwa ini berbicara tentang gunung Tuhan. Ya, gunung Tuhan ini apa saudara? Itu adalah berbicara hadirat Tuhan. Berbicara di mana Tuhan kita mencari dengan sungguh-sungguh. Ya, kita akan melihat bagaimana Abraham dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 22 ayat 14 bahwa di sana adalah di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Ya, Abraham menyampaikan kepada kita bahwa di sana Tuhan menyediakan. Di gunung Tuhan itu adalah segala sesuatunya tersedia. Artinya saudara, ya, bahwa di dalam mendaki ke gunung Tuhan itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh kesetiaan saudara. Ya, ini juga sama dengan artinya perjanjian di dalam bangsa Israel ketika mereka pergi ke tanah Kanaan. Itu adalah harus perjuangan untuk mencapai perjanjian yang Tuhan berikan. Demikian juga hari-hari ini mungkin hampir sama semua Bapak Ibu. Kalau kita untuk selalu disediakan oleh Tuhan, kita harus mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mencari Tuhan tidak dengan di dataran rendah, tidak dengan asal-asalan, tidak dengan yang gampang, tapi kita akan menyediakan waktu-waktu doa kita. Kita akan menyediakan waktu-waktu penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita akan tetap naik dan tidak akan turun? Maka yang pertama adalah tidak akan tetap terlepas yang namanya iman. Ya, yang pertama adalah berbicara iman, saudara. Karena apa? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, iman ini adalah dasar. Ya, tadi saya katakan bahwa kita akan tetap naik dan tidak akan turun. Tuhan akan selalu menyediakan kita. Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Ini adalah berbicara kepada iman. Kalau saudara tidak beriman, kalau saudara tidak percaya kepada ketentuan firman ini, maka saudara tuh juga tidak akan merasakan hal yang seperti itu. Amin. Maka yang pertama adalah harus memiliki iman. Iman adalah di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan.
Ini adalah setiap kita memiliki iman, mendaki gunung Tuhan itu, atau mencari wajah Tuhan itu, atau mencari kehadiran Tuhan itu adalah harus memiliki dengan iman. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan kepada kita, Tuhan akan menyediakan kepada kita, saudara. Ini adalah iman. Tadi dikatakan di dalam ayat ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Luar biasa, saudara. Maka segala sesuatu apapun yang kita lakukan hari-hari ini dalam pelayanan kita, di dalam doa-doa kita, di dalam ibadah kita, harus didasari dengan iman. Kita percaya bahwa ketika kita ketemu dengan Tuhan, maka akan terjadi hal yang luar biasa, akan terjadi berkat yang luar biasa, akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Haleluya, amin. Itu yang pertama adalah berbicara iman. Untuk kita menerima, untuk kita tetap ada di dalam naik, tidak akan turun. Kita akan menjadi ekor, kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Maka kita harus memiliki iman. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kedua adalah percaya akan kasih Tuhan. Yang kedua adalah percaya akan kasih Tuhan. Di dalam Efesus, saya minum lagi, saudara. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, dikatakan di sini, saudaraku, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini kita percaya akan kasih Tuhan, saudara. Bahwa setiap pekerjaan Tuhan, kita senantiasa bahwa umat yang setia, tadi saya katakan bahwa kita melakukan dengan setia, kasih Tuhan itu selalu baru. Tuhan selalu menyediakan kepada saudara dan saya, selalu baru, terus tiap pagi selalu ada, saudara. Maka kita harus percaya akan kasih Tuhan ini, saudara. Ini firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, memberikan apa yang kita perlukan. Saat kita mencari, pasti kita akan mendapatkan. Amin. Saat kita mengetok, pasti kita akan dibukakan. Luar biasa. Maka inilah kasih Tuhan. Seringkali kita di dalam menghadapi persoalan kita, kita bingung, kita lupa dengan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu selalu baru bagi saudara. Haleluya. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk kita tetap naik dan tidak akan turun, maka kita perlu Roh Kudus, saudara. Saya percaya hidup kita ini adalah cenderung ke dalam hal-hal yang salah, cenderung hal-hal yang kotor, yang jahat. Maka kita perlu, setelah kita diperbarui, setelah kita diberi manusia baru, maka kita perlu Roh Kudus, saudara. Sebab di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, saudara, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kita juga menjalani kehidupan hari-hari ini, mari Roh Allah harus selalu kita jaga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa waktu kita di gereja saya sampaikan bahwa menjaga kekudusan itu adalah merupakan hal yang luar biasa. Kekudusan itu penting di dalam hidup kita, saudara. Pertobatan setiap hari itu perlu di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus ini kita dituntun di dalam menjalani hari-hari ini yang penuh dengan rintangan, tantangan yang luar biasa. Yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Hikmat daripada Roh Kudus, kita akan selalu cenderung melakukan hal-hal yang salah. Apalagi di dalam persoalan, maka ini kita perlu tuntunan Roh Kudus. Saya percaya kita akan tetap disediakan oleh Tuhan. Kita tetap akan naik, tidak akan turun. Kita akan tetap menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Ketika kita pelihara tuntunan Roh Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, bahwa lepaskan beban yang tidak perlu dibawa. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dimaksud di sini? Di poin yang keempat ini adalah di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1.
Di sini disampaikan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Jika kita ingin masuk di dalam hadirat Tuhan, ke gunung Tuhan, mari kita menanggalkan semua beban. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, seringkali kita beribadah, seringkali kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa, tetapi kita masih banyak kekotoran di dalam hidup kita. Tuhan katakan bahwa kalau kita mau disediakan oleh Tuhan, kalau kita tetap diangkat untuk terus naik oleh Tuhan, maka setiap dosa-dosa, setiap masalah-masalah kita, setiap iri hati, kepahitan di dalam hidup kita, mari kita buang, saudara. Kita akan mau datang di hadirat Tuhan, kita mau datang ke gunung Tuhan, kita mau mendaki, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan seperti sore hari ini. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, tanpa ada pendetanya, tanpa ada yang harus memimpin kita, saudara. Tapi dengan hati kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, kita mau bertemu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, Tuhan akan memulihkan sakit penyakit kita menjadi sehat. Amin. Luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Mari kita imani. Sekali lagi saya katakan bahwa tadi dikatakan bahwa berbicara tentang iman, ya, bahwa walaupun firman tadi dikatakan engkau tetap naik, tidak akan turun. Kalau kita tidak punya iman, maka sia-sia, saudara. Ya, harus didasarkan dengan ini. Kita harus percaya bahwa itu adalah ketentuan Tuhan, pasti terjadi di dalam hidup saya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam berkat, kita akan naikkan satu pujian. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Glory Jesus, glory Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari angkat kedua belah tanganmu Bapak Ibu dikasih. Haleluya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah ketika engkau masuk dan diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkati akan keluargamu, bahkan setiap pekerjaan usaha tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau tetap naik, tidak akan turun. Itu adalah firman Tuhan yang harus kita imani. Diberkatilah akan cita-citamu, masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Terlebih setiap pelayanan kita dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan upah di dalam kerajaan-Nya. Terimalah berkatnya, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh yang Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, mari katakan amin. Shalom.